Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita mencoba untuk pengecat menggunakan Awarita HVLP Mini H891. Dan bagaimana cara pengecatan memakai spray gun dengan teknik overlapping. Oke, kita akan semprotkan dulu ya dari kiri ke kanan. Ya, ini kita ada percobaan pertama. Kita coba semprotkan dari kiri ke kanan. Itu juga ada waktunya ya, jadi akan saya coba jelaskan sedikit. Ini menurut saya ya, menurut saya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf dan mohon bisa ditambahkan ya bagi yang berkenan. Jadi dari kiri ini sampai ke ujung sini tadi, kalau saya hitung tadi sekitar 3 detik. Jadi ya, kalau dibagi ya 1 detik sampai di sini, 2 detik itu sampai di sini, 3 detik sampai di sini. Jadi kalau dihitung-hitung menurut teori pengecatan, dari pinggir sini sampai segini ini, sampai di detik ke pertama ini, kita bisa ukur itu dengan ya kurang lebih 15 cm. Jadi tekniknya ya setiap 15 cm berarti dia ukurannya sudah 1 detik. Jadi kalau dari sini ke sini, dari ujung kiri sampai ujung kiri kanan, menghabiskan waktu 3 detik. Ini kalau dengan bidang seperti ini ya, seluas ini, dari sini ke sini menghabiskan waktu sebanyak 3 detik. Dan untuk pengeluaran catnya juga kita setting di 1/4. Untuk pengeluaran catnya kita setting di 1/4. Oke, kita akan coba tebalin sebentar ya biar agak enak. Kita sama-sama belajar di sini, teman-teman. Nah, oke. Kalau dilihat di sini hasilnya bagus ya. Terus terus jarak ini saya untuk kecepatannya itu sangat lambat sekali. Kalau di teorinya kan ada kecepatannya itu berapa detik, jaraknya itu memakan berapa detik itu setiap jalannya gitu. Ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau cepat itu biasanya ini nanti belum menutup, butuh 2 kali lapisan biar dia nutup. Kalau kayak saya tadi dengan kecepatan yang pelan, mungkin 1 kali lapis saja ya, bisa, jadi sudah bisa nutup. Pokoknya yang terpenting itu cat itu bisa menutup pada bidangnya. Dia mau berapa lapis, yang penting bidangnya bisa tertutup. Begitu ya. Oke, nah itu yang saya pelajari ya. Jadi kecepatan ini juga menentukan kapan menutupnya bidangnya dengan sempurna. Biasanya kalau ada yang takut catnya ini menetes gitu ya, atau delewer. Jadi dia menggunakan teknik yang agak cepat gitu. Tapi ya perlu berulang-ulang untuk biar bisa menutup bidangnya. Cuman ini tadi cuma contoh, biar coba saya pertebal dulu. Nah, ini tadi sudah dibagi setiap 1 detiknya itu sampai di sini sepanjang 15 cm. Ya kalau ini 1 meter berarti butuh berapa detik sampai dari ujung sini sampai ujung sini, membutuhkan waktu berapa detik dikalikan sampai ke bawah biar catnya itu bisa nutup sempurna. Ini tujuannya kenapa kita hitung ya, biar kita itu menghemat tenaga, menghemat catnya juga, menghemat listriknya juga, menghemat anginnya juga. Kemudian ada lagi teknik cat itu, ada yang namanya teori untuk overlapping. Apa sih overlapping itu? Nah, ini menurut saya lagi, overlapping itu pembagian
antara cat ini, hasil cat lebarnya ini dengan hasil cat lebar yang kedua nanti di bawahnya, seberapa sih overlappingnya. Nah jadi nanti kita mengecatnya itu nggak langsung di sini ya. Nah jadi overlapping itu dari atas ke bawah ini seumpama ini 10 cm, nanti di bawah sini juga 10 cm. Tapi ya enggak gitu, karena kalau kita ngecatnya langsung di bawah sini ambil 10 cm, nanti jarak tengahnya ini nanti bisa kosong ini, yang sini ini. Makanya ada namanya overlapping. Jadi overlapping itu ya kita bagi aja ini menjadi, kalau saya di 50%. Jadi kalau 10 cm ininya lebar dari atas ke bawah ini 10 cm, saya ambil di 5 cm sini. Nah ini semua saya garis gitu ya, saya garis 5 cm. Nanti ujungnya ini, ujung keluarnya ini ya, ini dikenakan sini, dikenakan yang di 5 cm sini. Nah gitu, ini untuk overlapping saya, ini cara saya. Kalau yang lain tuh biasanya ada yang sepertiga, ada yang seperempat, ada yang 75%, ya tergantung dari segi kecepatan ininya sama kecepatan ayunan ini, sama kecepatan sama cepat lambatnya menutup catnya tergantung. Jadi mana saja boleh dipilih, yang penting overlappingnya ada gitu ya. Kalau saya tadi di 50% ya, caranya ngitung 50%, kalau saya tadi di 50% ya, jadi agak gampang. Kalau saya gampangnya gimana biar tahu kok 50% ya, itu tadi, ini caranya ya. Untuk kalau 50% ini di sininya ini, di nozzle-nya ini kita paskan sama ini yang paling bawah ini gini. Nah di sini nanti posisinya, jadi nanti dia akan melebar gitu ke atas sama ke bawah. Jadi ke atas 5 cm, ke bawah sini 5 cm itu ya. Jadi nanti di sini sampai di sini saja, sampai sama di sini juga untuk catnya. Oke, kita coba praktekkan ya. Kalau saya overlap di 5 cm, jadi ujungnya ini misalnya dipaskan sama paling bawah ini. Kita coba praktek ya sekarang. Iya, ini hasilnya ya teman-teman, meskipun agak kurang nutup ya, karena ini percobaan seadanya. Jadi ya saya coba untuk belajar sendiri. Siapa tahu juga teman-teman juga ingin belajar juga ya, bisa juga dari sini atau dari lihat video-video yang lain ya. Saya cuman referensi, saya cuman mengajak untuk belajar aja. Saya juga belajar soalnya. Nanti diulangi lagi dari atas dengan overlapping yang sama, maka nutupnya juga akan sempurna. Jadi untuk belang-belangnya itu bisa tertutup gitu ya, bisa tidak, jadi nanti tidak akan terjadi belang-belang. Biasanya ada kan kalau biasanya ada kan kalau hasil catnya itu nanti belang-belang gitu ya, itu dikarenakan overlappingnya kurang. Kemudian ini kecepatannya ini juga tidak konsisten, makanya kecepatan ini, kecepatan ayunnya, kemudian overlappingnya itu harus konsisten, harus sama. Ada juga kemudian untuk yang terakhir, untuk bukaan triggernya ini juga harus konsisten. Ada yang dibuka dengan trigger ini cuma setengah ya, cuma separuh, nanti pas sampai sini separuh, sampai sini full.
sampai sini separuh, sampai sini full gitu. Nah itu juga mengakibatkan catnya nanti belang. Makanya ini sudah sebenarnya spray gun ini sudah disetting biar orang yang pemula itu belajarnya lebih, orang yang pemula itu biar bisa juga cepat bisa ya, makanya ini disetting sedemikian rupa biar pemula juga langsung bisa kalau praktek. Jadi kalau sudah ada settingan ini ya udah, mau disetting bukaan 1,5 atau 1 putaran itu semua, mau dibuka 1,5 atau 1 putaran ya tergantung nanti kecepatan sama overlappingnya ini itu ya, supaya hasilnya tidak belang-belang. Nah terus ininya ditarik sefullnya aja, full aja. Nah jadi bukaannya ini, ditarik. Nah jadi bukaannya ini ditarik full aja karena sudah ini sudah ada settingannya, mau di setting keluar volumenya seberapa. Jangan tarik ini nanti setengah, nanti udah mau sampai ujung dilepas separuh. Jangan nanti ini ditarik full volume, nanti begitu sampai di ujung dilepas separuh. Ya itu nanti mengakibatkan belang-belang juga ya. Jadi kalau memang mau tarik full ya tarik aja full penuh. Kalau mau tarik setengah ya mending ini yang disetel, ininya disetel untuk keluar jetnya seberapa. Baru nanti kalau sudah ditarik full, udah tinggal jalan dari ujung sampai di ujung sini ya full terus. Begitu udah lepas baru lepas semua. Seperti itu biar hasilnya tidak belang-belang. Ya mungkin di situ ya untuk saya belajar ya, meskipun medianya nggak begitu bagus, nggak begitu real di bodi mobil, tapi ini saya juga belajar biar nanti kalau realnya di bodi motor atau di bodi mobil biar hasilnya sempurna. Makanya kalau mau ngecat itu usahakan cari bidang-bidang dulu yang untuk belajaran ya, soalnya kita kan akan setting ininya, setting spray gunnya dulu, setting kapan nutupnya, setting kecepatannya juga, setting overlapnya juga. Nah itu. Nah ini untuk bidang lebar ya, ini untuk bidang lebar. Beda lagi untuk bidang yang kecil. Bidang yang kecil supaya ada rangka gitu ya, kita nggak perlu repot-repot untuk sampai setting yang, untuk setting anginnya ini, untuk keluarannya ini yang selebar gitu ya, kita kecilkan aja untuk bidang yang kecil kayak besi, kayak rangka-rangka, supaya nanti volume catnya itu nggak boros kayak gitu ya. Jadi kalau untuk di bidang kecil ya kita kecilkan juga ini. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mau ikut belajar bersama saya. Meskipun saya juga belajar, nanti hasilnya saya bisa tunjukkan untuk hasil pengecatan di bodi sepeda motor. Ada bodi sepeda juga, nanti saya lihatkan. Sampai sini dulu teman-teman. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita mungkin akan belajar lagi dengan teknik-teknik yang lainnya ya, meskipun alat seadanya, bidang seadanya. Yang penting kalau ada ilmu yang bisa masuk ya dimasukkan, kalau ada yang kurang ya mohon ditambahkan. Segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.